Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mensyukuri bahwa setiap anugerah demi anugerah yang boleh kami alami bersama. Kami bersyukur karena bulan ini bulan yang spesial buat kami. Kami bersyukur buat anugerah bagi negara kami. Yang pada hari Rabu nanti kami merayakan hari kemerdekaan. 77 tahun kami sudah merdeka. Dan kami lebih bersyukur karena para pendiri bangsa kami boleh melihat dengan benar bahwa kemerdekaan terhadap bangsa ini pun oleh karena anugerah daripada Tuhan. Dan kami bersyukur juga kalau kami boleh mengalami kemerdekaan yang sejati yang Tuhan telah berikan kepada kami. Melalui pengorbanan darah-Mu, kematian-Mu di atas kayu salib, dan bahkan kebangkitan-Mu. Sehingga saya dan teman-teman saya di tempat ini dan siapa saja yang percaya di hadapan-Mu, kami boleh mengalami kemerdekaan itu. Biarkan kami orang-orang yang memiliki kemerdekaan sejati yang Tuhan izinkan tinggal di negeri ini yang juga Tuhan sudah karuniakan kemerdekaan. Kami boleh memperlihatkan diri, memberi contoh kepada orang-orang lain. Hidup dalam kemerdekaan di dalam Tuhan. Tuhan, hari ini kami bersyukur juga karena kami boleh menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkenan akan setiap pujian penyembahan kami. Kami rindu hari ini diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh semakin hari hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Supaya pikiran kami yang sederhana ini kami bisa memahami rahasia kebenaran firman-Mu. Beri kepada kami Tuhan hati yang lembut untuk kami bisa percaya. Dan biarlah Roh Kudus-Mu memberi kepada kami kekuatan dan kuasa untuk kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami semua yang ada di tempat ini. Dan bahkan teman-teman kami karena satu dan yang lain hal, mereka ikut ibadah ini melalui live streaming di rumah masing-masing. Kiranya kami merasakan lawatan Tuhan. Dan kami semua siap untuk mendengar firman, percaya dan mentaatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara. Shalom. Merdeka. Merdeka. Kayaknya banyak yang belum merdeka. Saudara, hari ini hari yang sukacita yang istimewa bagi kita. Karena di minggu ini tanggal hari Rabu nanti kita merayakan HUT kemerdekaan kita. Saya kerinduan kita bersama bahwa kita sebagai orang Kristen di satu sisi, sebagai warga negara kita juga patut merayakannya. Dan satu hal yang saya juga syukuri para pendiri bangsa kita, pendahulu bangsa kita, sekalipun kemerdekaan itu tidak diberikan, tapi melalui perjuangan. Tapi ada satu kesadaran yang sangat penting dan itu tertulis dicantumkan. Atas berkat rahmat Allah, saudaraku. Jadi memahami bahwa kemerdekaan itu anugerah. Ya, rahmat memang jarang kita pakai ya. Anugerah daripada Tuhan. Dan hari ini gereja memberikan kita atau memberikan saya tema merdeka. Ya, tentu spesifik topiknya. Bukan hanya berbicara merdeka, tetapi merdeka dari ikatan dosa. Saudara, sebetulnya kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, tentang kebebasan, ini merupakan isu yang dari awal mula manusia diciptakan sampai hari ini, bahkan sampai terus menerus. Maka boleh dikatakan kebebasan, kemerdekaan itu merupakan isu yang abadi. Selagi manusia ada, kadang manusia itu merasa terikat, kemudian pengen bebas. Dan setiap masa itu beda pengertian bebasnya, pengertian merdekanya. Nah, tentu hari ini kita akan berbicara dari perspektif yang lebih sempit tentang bagaimana saya dan saudara memahami
Kita bersyukur karena Tuhan boleh mengaruniakan kita kemerdekaan, kebebasan. Bebas yang seperti apa, bebas dari apa, kemudian bagaimana kita menjalaninya. Saudara, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita sebagai dasar perenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Galatia. Kita akan melihat pasal yang kelima, saudara. Saudara, LAI memberikan satu judul di sana, kemerdekaan Kristen. Dan memang dalam kitab Galatia ada banyak berbicara tentang kemerdekaan, saudara. Hari ini saya tidak akan membaca semuanya, saya akan membaca 2 ayat saja. Dari ayat yang pertama dan ayat yang ke-13. Dan nanti saya akan coba menjelaskan sedikit tentang isi dari Galatia pasal yang kelima ini. Kalau sudah mendapatkannya, mari Bapak Ibu, saudara-saudara kita membacakannya. Demikian juga Bapak Ibu yang di rumah membuka Alkitabnya dan membaca. Dan saya selalu tidak jemu-jemunya mengingatkan bahwa Bapak Ibu yang di rumah juga sedang beribadah. Bukan sedang nonton ya, sedang beribadah bersama. Mari kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat ini berbicara tentang kemerdekaan. Memang ayat 1 diawali supaya kamu sungguh-sungguh, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Berarti ada orang, ada situasi, ada konteks di mana orang sudah merdeka tapi belum sungguh-sungguh merdeka. Ayat yang ke-13 dikatakan di sana, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Berarti ada sebagian orang yang menggunakan kesempatan atau kemerdekaan itu justru dengan salah. Saudara, saya akan sedikit menjelaskan tentang konteks kitab Galatia. Jemaat di Galatia, saudara. Sebetulnya kalau kita membaca Galatia ini, kita bisa membayangkan kira-kira situasi jemaat itu seperti apa. Memang jemaat Galatia ada banyak yang punya latar belakang Yahudi. Apa itu artinya? Artinya mereka yang selama ini sebelum percaya Kristus, mereka hidup dalam ikatan dengan hukum yang mereka percayai. Hukum Taurat dan tambahan-tambahannya tentunya. Ada banyak regulasi aturan yang ditaatinya. Termasuk salah satu yang mencuat dalam kitab Galatia ini menyangkut tentang sunat. Maka ketika mereka terima Kristus, mereka pun ingin masih melakukan ikatan ini. Mereka masih tetap melakukan aturan-aturan ini. Itu bagi orang yang berlatar belakang Yahudi. Saudara, tentu ikatan terhadap tradisi lama ini bukan hanya berhenti di sana. Bukan hanya ini ikatannya. Ada banyak ikatan lagi, termasuk ikatan-ikatan menyangkut nafsu daging. Maka nanti saudara membaca dalam kitab Galatia pasal 5 ada dibicarakan di sana tentang keinginan daging, tentang buah roh, diperbandingkan bagaimana seharusnya kita hidup. Nah saudara, di satu sisi itu yang terjadi. Di sisi lain ada jemaat-jemaat juga yang punya latar belakang bukan Yahudi. Mereka dari non Yahudi, dari Gentile, dari orang-orang yang berlatar belakang bukan Yahudi. Nah mereka ketika percaya Yesus melihat orang Yahudi seperti itu, orang Yahudi memandang orang yang bukan non Yahudi itu gak benar karena tidak hidup dalam aturan hukum Taurat.
Maka saudara, dalam jemaat Galatia terkenal bagaimana mereka dipengaruhi pengajaran-pengajaran yang menyampaikan ajaran Injil plus plus plus. Plus plusnya apa? Aturan-aturan, ada aturan-aturan lain. Dan Rasul Paulus sangat tegas memperingatkan bagaimana orang Galatia semestinya hidup. Kristus yang sudah memerdekakan. Kristus yang sudah menebus mereka. Mereka bukan lagi hidup dalam tradisi lama. Mereka harus hidup dalam tradisi baru. Maka dengan keras Rasul Paulus menegur di dalam pasal 3 itu, maka istilah yang sangat keras. Ya, hai orang Galatia yang bodoh. Sampai begitu kerasnya. Karena memang Rasul Paulus ingin jemaat Galatia itu hidup benar-benar di dalam Kristus. Bukan di dalam aturan-aturan yang lain. Nah saudara, ada banyak lagi yang kita bisa gali sebetulnya latar belakangnya. Tapi kita mau fokus kepada pengertian dari ayat ini. Bagaimana Kristus memerdekakan saya dan saudara. Saya dan saudara oleh karena pengorbanan Kristus itu memperoleh kemerdekaan. Dan bagaimana kita semestinya hidup. Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang dua hal saja. Untuk kita boleh renungkan bersama. Apa itu artinya merdeka? Karena ketika kita bertanya kepada setiap orang apa itu merdeka, masing-masing punya pengertian yang berbeda. Apa itu kebebasan, masing-masing orang punya pengertian berbeda. Beda zamannya, beda pengertiannya. Beda tempat, beda pengertiannya. Tapi kita ingin belajar secara prinsip yang mendasar. Apa itu artinya merdeka dalam konteks kehidupan kita orang percaya? Kristus itu memerdekakan kita dari apa? Yang pertama saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan kebenaran ini bahwa kemerdekaan atau merdeka itu berarti saya dan saudara tidak terikat dosa. Merdeka berarti saya dan saudara tidak terikat dosa. Dosa itu bisa luas pengertiannya. Apakah dosa yang dimaksud adalah kehidupan lamamu dalam pengertian ikatan-ikatan dengan tradisi? Saudara, ada banyak orang Kristen namanya, tapi kehidupannya diatur oleh tradisi. Tradisi yang saya maksud adalah tradisi yang berkaitan dengan kepercayaan lama. Ya, masih banyak itu. Orang Kristen tapi hidupnya masih tentukan itu. Kalau kami orang Jawa itu ada hari-hari yang cocok, hari-hari yang tidak. Orang Chinese juga sama kan? Ada banyak aturan, segudang aturan itu. Kristen, tapi hidupnya masih diikat itu. Saudara, bisa cari hari mana yang baik, mana yang tidak. Ya nggak semua hari baik baginya kan? Saudara, bisa pengertian itu. Dosa juga bisa pengertian ikatan kita dengan nafsu kita, keinginan daging kita. Ya, nanti kalau membaca Galatia 5 jelaskan apa itu keinginan daging. Ada kebencian kita, ada dendam kita, ada macam-macam lah sebut di sana. Bisa itu, terikat itu. Dosa juga bisa pengertian terikat dengan ilah-ilah dunia ini. Zaman ini kita hidup dalam konteks yang ismenya sangat mempengaruhi kita. Hedonisme, materialisme, ya, konsumerisme. 3 isme ini. Ini hari ini hadir banyak orang muda kan? Bahkan sekarang acara-acara menilai orang dari ikatan-ikatan itu. Diwawancari seorang maju, ya, ayo outfitnya berapa harganya dari kepala, ya, bajunya berapa harganya, sepatunya semua di total. Oh, harganya segini, wah, tepuk tangan. Ikatan itu, saudara. Jadi bisa luas pengertiannya. Nah, ketika kita berbicara merdeka di dalam Tuhan berarti kita tidak lagi terikat dalam itu. Tentu kalau kita melihat diri kita masing-masing, kita lihat spesifik kita. Kita terikat oleh apa? Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, saudara, tentang kebebasan, suatu ketika Tuhan Yesus menjelaskan ini kepada orang-orang Yahudi yang mengikuti dia. Bahwa
Dia berbicara tentang kebenaran yang memerdekakan. Orang Yahudi marah. Emang kamu siapa? Kami ini keturunan Abraham. Kami bukan budak. Ya sekalipun mereka sejarahnya pernah diperbudak di Mesir kan. Tapi kami bukan budak. Adakah kamu lebih besar dari Bapak Abraham? Tapi Yesus menjawab dengan satu jawaban yang sangat jelas. Apa yang dikatakan? Dia bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Saudara, saya kira pernyataan ini, statement Yesus ini bukan hanya untuk orang Yahudi pada zamannya, tetapi statement ini bisa mengoreksi kita. Bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Siapa itu? Kita periksa masing-masing. Apakah saya dan saudara betul-betul sudah tidak terikat atau kita masih menikmati, kita masih larut di dalam dosa itu? Saudara, ada banyak orang Kristen yang begitu lama dia menjadi Kristen. Bahkan tidak tahu dia sudah generasi keberapa Kristen. Bahkan juga kita tidak tahu mereka sudah melalang buana. Aktif gereja, terlibat dalam kepengurusan. Mungkin kalau dalam konteks metodis itu di komisi aktif ya kan. Di lokal aktif, tingkat distrik aktif, wilayah aktif, pusat aktif. Pokoknya nggak terhitung deh aktivitasnya. Tetapi secara iman nggak bertumbuh. Tetapi secara kerohanian sebetulnya nggak bertumbuh. Kenapa? Karena masih hidup terikat dalam dosa. Waktu Minggu penyembahan angkat tangannya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu nggak tahu apa yang dilakukannya. Tangan yang untuk menyembah Tuhan, tangan yang untuk melakukan dosa. Minggu mata lihat Alkitab, lihat pendeta khotbah, lihat slide, lihat apa. Minggu selesai pulang gereja entah matanya untuk lihat apa. Saudara, ada banyak orang yang sudah di dalam Tuhan katanya, sudah ditebus oleh Tuhan, sudah dibebaskan, tapi masih hidup dalam dosa. Bahkan yang sangat mengerikan ada banyak termasuk rumah tangga Kristen terjebak dalam dosa perselingkuhan. Banyak. Saudara, berarti saya dan saudara belum merdeka. Saya dan saudara masih diperbudak, diperhamba oleh dosa. Saudara, makanya Tuhan Yesus bilang kalau orang yang berbuat dosa dia hamba dosa. Nah, jangan-jangan saya dan saudara orang yang merdeka rasa hamba. Merdeka rasa hamba, hamba dosa. Saudara, ketika kita berbicara tentang kebenaran ini, kita suka kadang-kadang istilahnya begini Bapak Ibu. Ya, istilahnya apakah rendah hati atau bagaimana ya? Kita suka bilang ya kan kita orang berdosa. Kita wajarlah melakukan dosa ini. Ya saya kan manusia biasa, wajarlah. Si A juga melakukannya, si B juga melakukannya, si C melakukannya. Ya sudah, wajar bersama dalam dosa. Saudara, ini bukan rendah hati. Ini bukan karena kamu merendahkan diri, oh kami orang dosa, bukan. Hati-hati, statement ini akan menggiringmu, akan membawa saya dan saudara terus terikat dalam dosa seolah-olah kita kompromi membenarkan gak apa-apa kita jatuh dalam dosa. Saudara, memang kita mungkin lama terikat di dalamnya. Tapi ketika saudara sudah terima Tuhan Yesus dalam diri saudara, Tuhan Yesus sudah membebaskan engkau dari kuasa dosa, dari ikatan dosa, dari akibat dosa. Sudah dibebaskan.
Saudara, saya akan memberikan satu contoh sederhana tentang bagaimana kita itu sulit lepas dari keterikatan. Ya, ada satu keluarga yang memelihara orang hutan, ya kan? Orang hutan, kita tahu ya orang hutan. Jadi dari kecil ya dibeli orang hutan ini, kemudian dipelihara lah. Ya, dia buatkanlah kebun, ya, kebun buatan, ya, mungkin seperti kebun kita yang di samping itu ya, buatkan sekitar 20 meter lah persegi. Jadi dibuatkan kebun itu dan orang hutan itu ditaruh di itu. Jadi kebun itu di pagar keliling ya supaya dia tidak bisa lari. Jadi orang hutan ini dipelihara di situlah. Jadi setiap hari ya di situlah. Dari kecil ya kan, makin besar, bertahun-tahun lah orang hutan itu di situ. Jadi setelah besar, pemilik orang hutan ini berpikir begini, kasihan juga ya orang hutan ini. Dia harusnya bisa menikmati alam yang bebas, dia bisa bebas kemana-mana. Ini karena ulah saya jadi di sini. Ya kan, jadi yang memiliki orang hutan ini dia tergeraklah oleh belas kasihan atau pri kemanusiaan terhadap binatang. Ya, jadi akhirnya setelah bergumul lama dia putuskanlah membawa orang hutan ini dilepas ke hutan. Jadi di habitatnya dia pikir. Dia siapkan, dia pergilah ke suatu hutan. Ya sedih juga ya kalau kita melihara peliharaan kita yang lama terus mau berpisah kan sedih ya. Jadi orang ini juga begitu sedih. Jadi dia mau bawa ke hutan, ya kan? Ya sudah pasti tahulah, ini pasti bukan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia pasti sudah dijual, ya, atau diapain lah gitu. Mana mau dibalikkan kan? Dia balikkan ke hutan, udah sampai ke hutan, berpisahan ya, berpelukan. Orang hutan loh ini ya, berpelukan, wah sedih ya. Ya Bapak Ibu yang biasanya punya peliharaan bisa merasakanlah itu. Ya, ya udah kemudian ayo pergi. Ya dengan sedih dilepaskan, orang hutan ini lari. Datang lagi. Wah pemiliknya makin ini ya, aduh kamu berarti gak mau pisah dengan saya, dipeluk lagi. Udahlah gak apa-apa kamu pergi. Lari, balik lagi dia. Berkali-kali dia suruh pergi, balik. Saudara, sampai ketika ditinggal pun masih bola balik saja, gak mau pergi jauh. Saudara, pertanyaan saya kepada saudara, kenapa begitu? Karena orang hutan ini bertahun-tahun dia cuman bergerak dalam lingkaran yang 20 meter persegi itu. Maka ketika dia ditaruh di tempat yang terbuka yang gak ada ikatannya, dia masih berpikir dia ada di ruang yang 20 meter persegi itu. Maka sekalipun tidak ada batasnya, dia merasa itu ada batasnya. Saudara, hal yang serupa itu bisa dites juga, bisa dicek juga. Sudah kalau saudara melihat gajah yang untuk sirkus itu, kenapa ikatannya kecil, kok gak lari? Kenapa dia nggak lari? Kalau lari sebenarnya putusnya itu. Kenapa dia tidak lari? Karena selama kecil gajah diikat dengan tali yang besar. Sehingga ketika dia berontak, kakinya sakit, berontak sakit. Bertahun-tahun dia diikat dengan tali besar. Ketika tali besar itu dilepaskan diganti tali kecil, dia masih berpikir tali besar yang mengikat. Nah ini contoh yang sederhana kalau Bapak Ibu atau Ibu-Ibu ke pasar, kalau jualan ayam, diikat ayam hidup ya, ikat aja. Terus lepas aja ikatannya. Dia nggak lari itu, kecuali ada pukul. Dia pikir masih diikat. Saudara, demikian banyak orang Kristen yang sebetulnya Kristus sudah bebaskan, sudah lepaskan Anda dan saya. Tapi kita masih merasa hidup dalam ikatan dosa. Bukan hanya merasa, tapi Anda masih hidup tetap mengerjakan dosa itu. Apapun dosa Anda, apapun dosa saya. Dengan pembenaran seringkali berkata, aku kan manusia lemah. Tidak saudara. Saudara sudah dibebaskan. Kuasa kematian Kristus, kuasa kebangkitan Kristus sudah membuat Anda bebas di dalam kehendaknya. Jadi jangan pernah mau diikat lagi. Jangan pernah membiarkan kita diikat lagi.
Saudara, kalau Tuhan Yesus sudah membebaskan kita, kita benar-benar merdeka. Bukan hanya merasa merdeka, benar-benar merdeka. Benar-benar bebas. Benar-benar tidak terikat di dalam dosa. Nah saudara, mari kita coba cek dalam kehidupan kita. Apakah selama ini Anda masih terikat di dalam dosa itu? Karena merdeka berarti saya dan saudara tidak terikat dengan dosa lagi. Yang kedua saudaraku, merdeka berarti saya dan saudara bebas di dalam Tuhan. Saudara, banyak orang itu pengen bebas tanpa aturan. Banyak orang itu bebas, pokoknya bebas lah berarti. Poin kedua ini mengajarkan kebebasan di dalam Tuhan. Saya memberikan satu contoh sederhana tentang cerita Daughter of Destiny ya. Di dalam cerita itu dikatakan begini. Ada seorang wanita, seorang istri yang memiliki sakit aneh. Tubuhnya itu bongkok seperti itu dan kadang-kadang dia seperti terenggiling, bisa menggulung-gulung gitulah. Pokoknya jelek lah. Aneh lah. Nah penyakit ini diderita oleh wanita ini bertahun-tahun. Dalam situasi yang sakit itu suaminya begitu setia. Merawatnya, melayaninya, mendampinginya. Ya kan? Pokoknya begitu setialah merawat. Ya. Ibu-ibu apakah pengen sakit supaya suaminya setia merawat? Enggak ya. Jadi begitu setia. Dan saya percaya pria ini juga mendoakan istrinya supaya istrinya sembuh. Dan saudara, setelah bertahun-tahun akhirnya wanita ini mengalami mujizat kesembuhan. Wanita ini disembuhkan. Wanita ini bebas dari sakit itu. Wanita ini pulih, saudaraku. Semua senang. Suaminya senang dan wanita ini sendiri senang. Tapi hal ini menjadi tragedi. Sangat ironis. Kenapa? Karena enggak lama setelah wanita ini sembuh. Mungkin yang tadinya tidak bersolek, dia menjadi bersolek. Mungkin yang tadinya tidak bergaya, dia menjadi bergaya. Mulailah. Akhirnya wanita yang tadi bertahun-tahun punya sakit aneh itu, setelah sembuh, wanita ini selingkuh dengan pria lain dan menikah. Kalau saudara, saya minta untuk memberikan komentar terhadap cerita ini. Apa yang Anda akan komentari? Saya waktu mendengar cerita, membaca cerita ini, mendingan gak usah sembuh lah itu. Biar bener kan? Saudara, banyak justru yang kadang kita melihat sebagai satu hal yang bebas membuat kita celaka. Saudara, ini yang paling simpel sih sebetulnya ya. Kita kemana-mana pakai masker ya. Pakai masker enak gak? Gak enak ya. Tapi dengan pakai masker Anda bisa kemana-mana. Enggak pakai masker Anda terbatas di rumah. Ya saya hari ini bebas karena biasanya khotbah pakai masker saya. Tapi ada kemurahan di sini. Boleh Pak Sumadi buka maskernya. Wah lega ya. Buka masker terbatas. Tutup masker lebih bebas. Sakit lebih bebas dia hidup dalam kehendak Allah. Sembuh dari sakit. Malah melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, saya sedang berbicara satu poin. Bebas atau merdeka itu berarti saya dan saudara bebas di dalam Tuhan. Maka apapun yang menimpa kita, yang terjadi pada hidup kita, kalau itu membuatmu semakin dekat dengan Allah, syukurilah. Apapun yang engkau alami, yang engkau anggap itulah yang memerdekakan kamu, yang membebaskan kamu. Tetapi
justru membuat engkau jadi jauh dari kehendak Allah. Saudara, dunia ini sedang mencoba memberi perhatian kepada Anda, memikat Anda, bahkan menawarkan kebebasan-kebebasan palsu supaya Anda masuk terjerat di dalamnya. Alih-alih Anda mau merdeka, tapi justru Anda terikat di dalamnya. Saudara, kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan itu betul-betul kemerdekaan yang sejati. Saudara, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Allah alam semesta ini, pencipta alam semesta ini. Ketika Dia yang memberikan kepada kita kemerdekaan, maka saya dan saudara benar-benar merdeka. Saya dan saudara benar-benar memiliki kemerdekaan itu. Kemerdekaan di dalam Tuhan. Saudara, ketika Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Galatia, karena pemahaman orang-orang yang berlatar belakang Yahudi itu sedemikian yang saya jelaskan tadi. Dampaknya adalah di antara mereka sendiri ada konflik. Kemudian jemaat-jemaat baru yang berlatar belakang di luar Yahudi dianggap tidak layak. Dan dosa-dosa yang lain pun terjadi. Bahkan di dalam ayat yang ke-15 itu dikatakan begini. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara, ini yang terjadi ketika kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan sudah memberikan kemerdekaan itu kepada kita. Maka yang harus saya dan saudara lakukan semestinya mengikuti kehendaknya. Sudah tidak ada seorang pun yang bisa memerdekakan kita kecuali Tuhan. Saudara, ketika Tuhan memerdekakan kita, kan kita ini dibebaskan dari ikatan, dari kuasa, dan dari akibat dosa. Bebas, saudaraku. Bebas bukan untuk berbuat dosa, tetapi bebas untuk melakukan kebenaran. Saudara, keterbatasan atau kebebasan kita itu kebebasan yang terbatas. Ya, tadi pagi juga saya berikan contoh yang sama. Saya pernah dipercaya waktu di asrama itu untuk menjaga taman. Di taman itu ada 3 kolam besar-besar. Dan satu kegiatan rutin biasanya saya coba lakukan untuk menguras kolam itu, membersihkannya. Waktu dibersihkan berarti ikannya saya pindahkan ke bak kamar mandi biasanya. Nah, suatu ketika saya mau membersihkan kolam ikan yang di depan perpustakaan. Ada waktu itu ada banyak ikannya, tapi salah duanya adalah 2 ekor koi yang besar. Ikan koi yang waktu itu masih populer ya. Jadi saya pindahkanlah ke bak mandi. Bak mandi perpustakaan itu ketepatan kecil. Jadi saya pindah ke situ, airnya masih netes ya. Wah, saya memang bisa rasakan sih, ikan itu pasti kesempitan. Karena biasanya ada di tempat yang luas. Jadi setelah saya masukkan situ, saya kuras ya. Saya pikir besok pagi saya mau masukkan lagi. Karena kuras dulu, hilang baru isi air lagi kan. Pagi-pagi waktu saya buka kamar mandi perpustakaan, wah, 2 ikan itu sudah kaku di lantai. Dia lompat. Aduh, saya bilang, matilah ikan ini. 2 yang besar-besar itu. Ya memang gak begitu sedih sih ikannya mati, tapi saya harus bertanggung jawab ini bagaimana ini ikan mati. Ya dengan takut juga ya saya bawa ikan itulah kepada Pak Rektor waktu itu. Saya bilang, Pak Rektor, ikannya mati. Ya ini karena bukan sekali saya kerjakan, sudah rutin saya kerjakan ini sebetulnya, tapi kali itu aja ikannya mati kan. Jadi saya bawa ke tempat Pak Rektor, Pak bagaimana ini ikannya mati? Loh kok bisa mati? Ya saya ceritakan. Jadi Pak Rektor jawab sederhana, ya itulah ikan, udah tahu tempatnya di air kenapalah melompat, ya matilah.
Udahlah ke dapur sana digoreng, dimasak. Saudara, ketika kita berbicara kemerdekaan kita itu bebas di dalam kehendak Allah. Kau jangan coba-coba keluar. Dunia mencoba menarikmu. Semakin kau keluar engkau anggap bebas, engkau makin terikat. Dosa itu sifatnya mengikat. Saudara, dosa apa yang tidak mengikat? Dosa itu mengikat. Anak-anak muda yang masih kecanduan pornografi itu mengikat Anda. Orang yang terikat judi, mau judi online, mau judi onsite, macam-macam lah itu ya, terikat itu. Orang apa yang terikat? Dosa apa? Bukan hanya narkoba yang mengikat Anda. Setiap dosa itu sifatnya mengikat. Awalnya seolah-olah membujuk Anda untuk bebas. Tapi setelah di dalamnya Anda terikat. Sama itu. Saudara, di gereja, di lokal di saya melayani, saya sekarang 1 bulan ini saya sedang berbicara tentang pengelolaan harta. Sama. Maka dikatakan cinta uang itu akar kejahatan. Karena ngikat kalau sudah. Ketika engkau merasa di luar sana merdeka, engkau sedang menuju kepada ketidakmerdekaan. Merdeka yang saya dan saudara bisa alami ketika saya ada dalam kehendak Tuhan. Tuhan memerdekakan saya dan saudara. Intimidasi iblis yang selalu memakai alasanmu kamu lemah, saudara harus kalahkan. Kenapa? Saudara, beberapa hari ini saya mencoba membawakan satu renungan di doa pagi kami. Kita ini aneh. Kenapa hal yang negatif lebih kita percaya daripada hal yang positif? Yang saya maksud begini, saudara. Kalau kita ini bapak kita atau ibu kita punya penyakit, kita kan yakin banget kan? Oh, berarti saya ada potensi sakit. Betul ya? Atau bapak dan ibu kita punya masa lalu yang buruk lah. Aduh, pasti nular. Kenapalah begitu yakinnya kita sesuatu yang negatif? Tetapi kenapa kita tidak seperti itulah yakinnya kepada sesuatu yang benar, yang positif? Memang secara genealogi, biologi kita keturunan orang-orang tua kita. Tetapi secara iman saya dan saudara ini adalah anak-anak Allah. Secara leluhur bapak-bapak leluhur kita itu orang-orang yang hebat, orang-orang yang menang. Abraham bagaimana imannya? Ayub bagaimana imannya? Yakub bagaimana imannya? Saudara, kenapa kita tidak memegang yang positif itu? Terlebih saya dan saudara anak-anak Allah. Saudara, ada satu kisah, suatu ketika saudara ada orang yang sengaja ingin menghancurkan sebuah kerajaan. Bapaknya sebagai kaisar dibunuh dan coba dicari keturunannya untuk dirusak. Nah, salah satu keturunannya itu laki-laki ketepatan yang akan menggantikan semestinya itu dicoba oleh gerombolan orang yang ingin merusak ini untuk dirusak. Dia tidak dibunuh, dirusak. Ayo kamu lakukan ini, lakukan ini. Disuruh melakukan yang jahat. Anak ini belum begitu besar, masih remaja. Tapi setiap kali kamu lakukan ini, nggak mau dia. Kemudian dibawa lagi, ayo kamu ini, ayo ini bagus, ini bagus. Nggak mau dia. Setiap kali mau diajak melakukan hal yang jahat, hal yang berdosa, yang buruk, tidak mau. Lalu orang-orang yang membawa ini sangat kesal. Kamu pikir kamu akan menjadi kaisar? Bapakmu juga sudah nggak kaisar. Kamu nggak mungkin jadi kaisar. Saudara, apa jawab anak remaja ini? Kamu tidak mengerti. Sekalipun bapak saya engkau binasakan atau apa, di dalam diriku ini ada darah kaisar. Di dalam diriku ini ada darah kaisar. Aku berbeda dengan kamu. Saudara, ada banyak orang Kristen yang sudah dimerdekakan, sudah ditebus, diangkat menjadi anak Allah, tapi mentalnya masih mental dunia ini. Saya dan saudara, dia anak Allah.
saya dan saudara bisa hidup benar. Jangan pakai istilah saya manusia biasa saja. Bukan, kamu bukan manusia biasa. Saya dan saudara orang-orang yang sudah ditebus. Maka istilah penting yang sering kali dikemukakan di tengah-tengah kita. Perbedaan saya dan saudara yang hidup di dalam anugerah ini dengan orang-orang zaman sebelumnya. Kan jelas kan? Dikatakan kalau zaman Adam, orang itu, Adam dan Hawa diciptakan sempurna ya, tapi dia bisa berbuat dosa. Betul ya? Manusia mula-mula itu bisa berbuat dosa. Pasca kejatuhan, sampai sebelum masa Kristus, dikatakan apa? Manusia itu tidak bisa tidak berbuat dosa. Kejadian menulis dengan kalimat kecenderungannya. Berarti dia tidak bisa tidak berbuat dosa. Pengennya dosa melulu. Nah sekarang saya dan saudara hidup dalam masa anugerah. Saya dan saudara sudah ditebus oleh Kristus, diselamatkan. Saya dan saudara bisa tidak berbuat dosa. Amin saudara. Saya dan saudara bisa tidak berbuat dosa. Saudara, saya sangat senang konsep yang dikatakan oleh John Wesley. Bahwa hidup kita ini semestinya dari kita menerima Kristus terus menuju kesempurnaan dari hari ke hari. Jadi saya dan saudara bisa tidak berbuat dosa. Kehidupan saya dan saudara ketika kita melakukan hidup dalam Tuhan, kita bebas untuk hidup dalam kehendak Tuhan Allah. Maka ketika saya dan saudara menjadi orang yang ditebus oleh Allah, hiduplah dalam kebenarannya. Pakailah segenap hidupmu untuk melayani Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya ingin untuk meresponi firman ini. Saya ingin kita menyanyikan rapnya saja. Ketika Tuhan memberikan kita hidup, kita beri sungguh hidup untuk Tuhan. Kita meninggikan Dia. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan lebih sungguh lagi, selama aku hidup, kalau ku hidup. Saya saudara untuk bangkit berdiri. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan, ampuni kami. Kalau kami kadang mengaku kami orang percaya, tapi kami masih hidup dalam ikatan-ikatan dosa.
Tuhan, di hadapan-Mu tidak ada satu orang pun yang bisa bersembunyi. Engkau tahu ketika kami di sini. Engkau tahu ketika kami di tengah-tengah keluarga kami. Engkau tahu ketika kami sedang bekerja. Bahkan Engkau tahu ketika kami seorang diri. Engkau mengenal kami tanpa terkecuali, di hadapan-Mu terbuka dengan jelas. Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah kebenaran firman-Mu hari ini boleh memampukan kami untuk kami benar-benar hidup di dalam kebebasan, dalam kehendak Allah. Dan kami tidak lagi terikat oleh dosa. Kami tidak mau ikuti intimidasi, bujukan dosa itu. Tapi kami ingin hidup bebas dalam kehendak Allah. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau telah memberikan kepada kami status sebagai anak-anak Allah. Engkau memberikan kepada kami kuasa sebagai anak-anak Allah. Biarkan hati kami tertuju untuk menyembah Tuhan. Biarkan mata kami tertuju kepadamu dan biarkan dunia ini tidak pernah bisa menarik kami. Kehadiran kami di tengah-tengah bangsa kami, Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat. Ampuni kami kalau ada banyak orang percaya yang diberi kepercayaan tanggung jawab justru berbuat dosa dan mempermalukan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kemerdekaan, untuk kebebasan ini. Biarkan kami hidup dan kami boleh menyenangkan Tuhan. Kami bisa melayani pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan percayakan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kemerdekaan, untuk kebebasan kami dari keterikatan dosa ini. Terpuji namamu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua orang yang merdeka katakan amin. Tuhan memberkati kita.